Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat berbagai fitur yang ada di TikTok X Tokopedia beserta penggunaannya. Untuk tampilan awal dari aplikasi TikTok X Tokopedia ini seperti yang dapat kalian lihat di sini. Ini akan kita bahas satu-satu untuk manfaat dari fitur-fitur ini. Yang pertama, kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Ini kan ada gambar lonceng, kalian bisa klik di sini. Di sini kalian bisa melihat berbagai informasi ataupun notifikasi terkait dengan toko kalian. Yang pertama di sini juga seperti yang bisa kalian lihat di sini berisi informasi yang dibagikan oleh TikTok X Tokopedia kepada kalian. Kemudian di sampingnya yaitu ada pelanggaran. Di sini ketika ada pelanggaran atau ketika kalian melakukan pelanggaran, maka nanti notifikasinya akan muncul di sini. Kemudian untuk banding ini yaitu ketika ada pelanggaran kemudian kalian ingin mengajukan banding, nanti kalian bisa klik di bagian banding ini. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan. Ini bisa kalian baca. Kemudian di samping kebijakan ini ada pesanan. Di sini ketika ada pesanan yang masuk atau ketika ada customer yang mengorder atau memesan produk kalian, nanti akan muncul di sini. Kalian juga dapat berinteraksi dengan customer kalian di sini. Kemudian di samping pesanan ini ada produk. Dan di sini ada informasi terkait dengan produk. Salah satunya yaitu seperti yang bisa kalian baca di atas, ini ada peluang produk baru untuk dijual. Kemudian di sampingnya ini ada notifikasi terkait dengan keuangan, kemudian juga ada notifikasi terkait dengan pemasaran, pertumbuhan, lalu ada update akun, kemudian yang terakhir di sini ada notifikasi terkait dengan afiliasi. Untuk lebih jelasnya, di sini kalian bisa klik di pojok kanan atas. Ini kan ada titik 3, kalian bisa klik di sini. Dan di sini kalian bisa melihat notifikasi-notifikasi terkait dengan toko kalian. Lalu kita kembali ke tampilan awal. Yang paling atas ini ada ringkasan harian. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa melihat analisa dari data-data penjualan kalian. Seperti ada pesanan, kemudian ada pembeli, lalu juga ada data terkait dengan produk yang sudah terjual. Lalu kalian juga bisa melihat berapa jumlah pengunjung dari produk kalian di sini. Kemudian kalian juga bisa lihat di bawah, di sini ada live streaming, video, kartu produk, dan lain sebagainya. Nah, contohnya sini kalian bisa melihat data terkait dengan live streaming kalian. Lalu juga ada terkait video, ada peringkat produk, dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kalian juga bisa lihat di sini ada penghasilan, juga ada pesanan dan juga pengunjung. Untuk penghasilan di sini kalian bisa melihat jumlah penghasilan dari penjualan kalian di sini. Lalu kalian bisa lihat di bawah tugas ini ada misi dan hadiah. Kalian bisa klik. Dan di sini kalian bisa melihat misi dan juga hadiah di sini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Lalu kita kembali lagi. Kemudian ada video jualan, lalu ada pengembalian, kita bisa klik. Nah, ketika ada customer yang mengajukan pengembalian barang, nanti notifikasinya atau nanti notifnya akan ada di sini. Yang pertama ini ada dalam proses, kemudian di sini ada
perlu tindak lanjut. Kalian bisa lihat di sini. Lalu kita kembali lagi. Kalian juga bisa lihat pada tulisan produk potensial. Kalian bisa klik. Nah, di sini ada banyak sekali penjelasan terkait dengan produk potensial ini. Kita kembali lagi. Kemudian di bawahnya ini ada fitur kampanye. Di sini ada banyak kampanye yang dapat kalian ikuti. Mungkin ada yang belum tahu apa itu kampanye. Jadi kampanye itu merupakan ajang untuk mempromosikan produk kalian kepada para customer dan juga ajang untuk memperkenalkan produk-produk kalian kepada para customer atau calon pembeli kalian nanti. Contoh dari kampanye ini seperti ada kampanye 99, kemudian ada mega sale dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di bawah tulisan kampanye, kan ini ada tulisan semua. Semua ini berarti semua kampanye yang ada ini berjumlah 10, kemudian di sampingnya ini ada terdaftar. Nah, kalian bisa melihat kampanye apa saja yang sudah kalian ikuti di bagian terdaftar ini. Kemudian kita kembali ke tampilan awal. Di bawah kampanye ini ada promosi, kalian bisa klik di sini. Nah, di sini kalian bisa mempromosikan produk kalian. Kalian bisa memberikan diskon, kemudian kalian juga bisa ikut obral kilat dan juga memberikan voucher kepada para calon customer kalian. Lalu ada penilaian produk. Di sini kalian bisa melihat tanggapan atau komentar dari customer kalian di sini. Nah, di sini juga kalian dapat melihat siapa aja nih yang memberikan bintang 5, bintang 3 dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian juga bisa melihat ulasan-ulasan yang bersifat negatif dari para customer kalian di sini. Nah, di sini ini isinya terkait dengan penilaian-penilaian dari produk yang telah dibeli oleh customer. Kemudian kita kembali ke tampilan awal. Lalu kalian bisa lihat di tulisan keuangan, kita bisa klik. Nah, di sini kalian bisa lihat sini ada tulisan nominal yang bisa ditarik. Ketika ada customer yang membeli produk kalian, kemudian produk tersebut sudah diterima oleh customer tersebut, nanti dananya atau uangnya akan muncul di sini. Nah, kalian juga bisa menarik dana tersebut secara manual maupun nanti diproses langsung oleh pihak TikTok X Tokopedia-nya. Kemudian di paling bawah, di sini juga kalian bisa melihat riwayat-riwayat dari pemasukan kalian selama berjualan di Tokopedia. Kemudian untuk pusat pelanggaran kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa melihat apakah kalian melakukan pelanggaran selama berjualan di Tokopedia atau tidak. Kalau semisal di sini tulisannya sudah baik, berarti tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak TikTok X Tokopedia kepada toko kalian. Lalu di bawahnya ini ada rating toko. Nah, di sini kalian bisa lihat rating dari toko kalian. Kalian bisa scroll ke bawah juga. Kita kembali ke tampilan awal tadi. Di bawahnya ini ada pusat edukasi. Untuk para seller pemula yang mungkin masih bingung cara-cara berjualan di TikTok X Tokopedia ini, kalian juga bisa baca-baca artikel maupun video di sini. Lalu kita kembali ke tampilan awal tadi.
Selanjutnya yakni terkait pusat kebijakan, kita klik. Nah, di sini bisa kalian scroll, dan kalau kalian mau baca ini boleh banget. Di sini kalian bisa melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aplikasi TikTok X Tokopedia. Mungkin ini kalau semisal kalian mau lihat, kalian bisa langsung ke pengaturan lalu menuju ke pusat kebijakan. Lalu yang paling bawah ini ada pusat bantuan. Kita klik pada bagian pusat bantuan. Nah, di sini ketika kalian masih bingung atau memerlukan bantuan terkait dengan TikTok X Tokopedia ini, kalian bisa lihat di bagian fitur pusat bantuan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Contohnya ini, apa saja praktik yang dilarang dan harus dihindari, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau semisal kalian tidak menemukan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung klik di tombol cari ini, lalu kalian bisa menulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa lihat fitur-fitur yang ada di bawah ini. Di sebelah beranda ini ada fitur produk. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa melihat produk-produk yang telah kalian upload ke TikTok X Tokopedia. Kemudian di paling atas ini kan ada tulisan aktif, stok rendah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian juga bisa melihat produk-produk yang dinonaktifkan atau produk yang sedang dalam pengecekan dan lain sebagainya. Di sini tinggal kalian geser saja. Kemudian di sebelah produk ini ada fitur pesanan. Di fitur pesanan ini kalian dapat melihat informasi terkait pesanan. Kalian bisa lihat di paling atas ini ada tulisan menunggu diproses. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian dapat melihat status dari pesanan tersebut. Apakah pesanan tersebut sedang menunggu untuk diproses, ataukah sedang dikirim, dan lain sebagainya. Kemudian kalian lihat di paling bawah lagi, di sebelah fitur pesanan ini ada fitur obrolan. Di fitur obrolan ini kalian dapat melihat chat atau pesan dari para customer kalian. Nanti ketika ada customer yang memberikan pesan atau chat, kalian bisa lihat di sini. Kemudian di atas kalian bisa lihat di bagian aktif. Nah, di sini kalian juga dapat melihat pesan mana yang belum dibaca atau pesan mana yang belum dibales dan lain sebagainya. Kalian juga dapat menandai pesan tersebut. Kemudian kalian juga dapat memfilter pesan tersebut dan juga mengurutkan. Kita klik di sini. Nah, kalian dapat memilih mengurutkan pesan berdasarkan waktu tunggu atau berdasarkan pesan terakhir. Kemudian di sebelah fitur obrolan ini ada pengaturan. Kita klik di bagian pengaturan. Untuk pengaturan nanti tampilannya akan seperti ini. Biasanya untuk pengaturan ini kalian dapat mengisikan waktu awal pendaftaran TikTok X Tokopedia ini. Yang paling atas ini ada informasi akun. Informasi akun ini nanti biasanya akan berisikan alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa mengedit atau mengisi sendiri sesuai dengan kriteria atau data-data di toko kalian. Kalian juga bisa mengatur pengiriman, kemudian mengatur pembayaran untuk memasukkan rekening mana ketika saldo itu masuk. Kalian ingin mengirimkan saldo tersebut ke rekening atau bank apa. Kemudian kalian juga dapat mengatur alamat gudang, kemudian mode hari libur. Di mode ini kalian dapat mengatur jadwal buka atau tutupnya toko kalian. Lalu kalian di sini bisa menautkan akun TikTok kalian ke aplikasi TikTok X Tokopedia ini. Lalu ada pengaturan chat, bahasa, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian atur sendiri di bagian pengaturan.
Mungkin itu saja beberapa hal terkait dengan, manfaat berbagai fitur yang ada di TikTok Eksokopedia, beserta cara penggunaannya. Mungkin, masih ada atau masih banyak yang kurang ataupun ada yang salah bisa kalian tulis saja di kolom komentar.